Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, setelah kita meninggalkan Idul Fitri, insyaallah sebentar lagi kita akan masuk pada hari raya yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Ada amalan pokok di dalam hari raya Idul Adha ini. Amalan pokoknya itu tentunya melaksanakan ibadah haji. Maka bagi Bapak Ibu kita, saudara-saudari kita yang menunaikan haji tahun ini, alhamdulillah sebagian besar telah berangkat. Dan insya Allah beberapa kloter lagi akan menuju Tanah Suci menunggu hari pemberangkatan. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan saudara-saudari kita, Bapak Ibu kita yang menunaikan haji tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan perjalanannya, dilancarkan juga kemudian rangkaian-rangkaian ibadahnya, pelaksanaan rangkaian ibadahnya, dan dilancarkan dan diselamatkan juga nanti sampai kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga, membawa status sebagai haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang berada di tanah air, tentu masih ada kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah. Di samping melaksanakan sholat Idul Adha, maka tentunya sesuai dengan namanya, Idul Adha itu kembali berkurban. Maka di hari Idul Adha itu, maka Bapak Ibu dengan begitu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkurban, kecuali kalau kita tidak memenuhi 3 kriteria yang ditetapkan itu. Ya, namanya Idul Kurban, artinya kembali berkurban. Dari sini saja jelas Bapak Ibu bahwa berkurban itu setiap tahun. Setiap datang momentum Idul Adha. Maka tidak ada lagi istilah ambolah berkorban 7 kali Ustaz. Nah, sudah itu tidak ada korban-korban ledo. Tidak ada itu Bapak Ibu. Korban itu tidak ada dibatasi 7 kali. 7 kali itu hitungan untuk 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi itu 7 paket peserta. Ah, itu betul. Atau 1 ekor sapi itu setara dengan 1 ekor kambing. Nah, itu benar. Tapi kalau dibatasi sampai 7 kali berarti kita baru berkorban dengan seekor sapi. Ya, kalau baru 7 kali dan tidak dibatasi itu. Nah, orang yang bentuk itu, ya kalau dimulai lo kurban yang ke-8 tuh harus sampai lo 7 kali Ustaz, indah. Kalau berhenti di 10 ya udah 10. Kalau berhenti di 2 balik ya udah 2 balik. Kalau lanjut sampai 5 balik, lanjut. Begitu. Setiap datang momentum Idul Adha, maka perintah kurban itu kembali ada di pundak kita. Begitu. Oke Bapak Ibu, ya disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah hiya ma yudbahu minal ibil. Ma yudbahu fi yaumil adha wa ayyamit tasyrik min bahimatil an'am. Minal ibil wal baqar wal ghanam takarruban ila Allah Ta'ala. Kurban itu
sesuatu yang disembelih di hari penyembelihan. Fi yaumil adha, hari penyembelihan. Hari penyembelihan itu di 10 Zulhijjah. Ternyata tidak dibatasi. Wa ayyamit tasyriq, dan hari-hari tasyrik. Berarti boleh juga kita menyembelih di hari-hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi menyembelih hewan kurban itu tidak mesti di hari yang ke-10 atau tanggal 10 Zulhijjah saja, tidak. Nah, boleh kok kita menyembelih. Seandainya tanggal 10 kita masih belum diberi rezeki oleh Allah, kita mampu ternyata tanggal 12 Zulhijjah proyek cair misalnya kan. Kurban awak boleh itu? Boleh. Kurban di tanggal 12 itu. Sampai tanggal 13 Zulhijjah masih dibolehkan. Masih dibolehkan Bapak Ibu. Ini juga termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekiranya nanti terjadi perbedaan hari raya. Nah ini kan kalau di Indonesia aku kan agak spesial tuh Bapak Ibu. Suku berbeda-beda kan. Ya kalau enggak berbeda bukan Indonesia namanya. Indonesia ini unik ya. Ya tapi di situ pula lah indahnya. Penuh dengan perbedaan. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau Ramadan dan Idul Fitri itu salah satunya saja yang berbeda. Awal Ramadan berbeda, di Idul Fitrinya sama. Atau di awal Ramadannya sama, Idul Fitrinya berbeda. Tahun kini Alhamdulillah unik ya. Awal Ramadan berbeda, awal Syawalnya berbeda. Sehingga mulai puasa berbeda, mulai rayunya pun berbeda. Alhamdulillah, kita nikmati saja Bapak Ibu. Nah, tapi kok sampai biswa di Idul Adha pun ternyata harinya berbeda. Kalau berdasarkan ilmu hisab kan sudah ditetapkan tuh. Ya bahwa hari raya jatuh pada tanggal bertepatan dengan tanggal 27 Mei kan? 27 Mei. Seandainya nanti Bapak Ibu di hari Ahad besok tanggal 17. Hari Ahad besok tanggal 17 nanti akan dilakukan lagi ru'yatul hilal untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 18 Ahad sore itu. Kalau seandainya hasilnya ternyata juga berbeda, itu alhamdulillah juga lah. Seandainya nanti ditetapkan Bapak Ibu bahwa satu Zulhijjah jatuh pada hari Selasa misalnya kan. Kalau berdasarkan hisab kan hari Senin jatuh 1 Zulhijjah tanggal 18. Ya, kalau sekiranya ditetapkan hari Selasa, ya kita nikmati saja. Berarti Idul Adha-nya tanggal 28, kan begitu. Seandainya terjadi perbedaan, ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 28. Maka acara penyembelihan hewan kurban, ya yang jaleh Bapak Ibu pastikan sebelum hewan kurban kita disembelih, pastikan semua peserta kurban kita itu sudah beridul adha. Itu catatan yang paling jelas. Pastikan semua peserta kurban kita itu sudah beridul adha. Nah, kalau sekiranya awak disiko idul adha-nya tanggal 27, kiranya ada peserta kurban awak yang idul adha-nya tanggal 28, maka solusinya mundurkan hari penyembelihan ke tanggal 28. Itu aja. Berarti di 11 Zulhijjah Ustaz. Iya, di sebelah Zulhijjah, di 11 Zulhijjah. Gitu caranya. Kalau seandainya tidak dimundurkan, tetap juga disembelih di tanggal 10 Zulhijjah itu, yang menurut kita 10 Zulhijjah kan, tetap juga kita sembelih. Sementara peserta kurban kita Idul Adha-nya besok, kita sembelih harinya sekarang apanya? Kurbannya sekarang, maka kurbannya tidak sah. Kurbannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hewan kurbannya disembelih tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi dia. Kan bagi dia tanggal 9 Dzulhijjah hari itu. Ya, maka kurbannya batal. Begitu Bapak Ibu. Maka seandainya besok terjadi perbedaan, mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan. Tapi kan
perbedaan itu kemungkinan juga akan terjadi seperti beberapa tahun sebelumnya. Kalau tidak salah tahun 2020 sampai kan berbeda tuh Idul Adha tuh Bapak Ibu. Nah, maka seandainya terjadi perbedaan seperti itu, maka sebaiknya mundurkan hari penyembelihannya. Yang jelas semua peserta kurban kita itu sudah beridul adha. Karena hewan kurban itu mayudbahu, baru diakui kurban, mayudbahu fi yaumil adha wa ayyamit tasyrik. Sesuatu yang disembelih di hari adha 10 Dzulhijjah wa ayyamit tasyrik, dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Apa yang kita sembelih itu min bahimatil an'am, hewan ternak. Hewan ternak Bapak Ibu. Ya, hewan ternak ini pun juga dibatasi. Minal ibil wal baqar wal ghanam. Hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Wa ma yushbihu bidzalik, dan hewan-hewan yang disetarakan dengan hewan itu. Hewan yang disetarakan dengan unta, sapi, dan kambing. Kalau unta tidak ada hewan penyetaraan baginya. Unta itu spesial. Jadi tidak ada hewan yang disetarakan dengan unta. Kalau sapi ada, kerbau misalnya, maka berkorban dengan kerbau, bolehkah? Boleh. Ya, kalau kambing ada, domba, biri-biri, kibas, maka berkorban dengan domba, biri-biri, kibas itu boleh. Nah, selain hewan-hewan yang ini, itu tidak dijadikan hewan kurban. Ya, tidak dijadikan hewan kurban. Maka hewan yang paling kecil itu hanya kambing Bapak Ibu. Maka tidak ada istilah kurban dengan ayam. Bapak Ibu pernah dengar? Ya, Bapak Ibu-ibu, yuk kita berkorban dengan seekor onta. Ndak talok jo unto jo sapi katanya kan. Ndak talok jo sapi jo kambiang. Ndak talok jo kambiang jo apa? Jo ayam. Ndak talok jo ayam jo talu ayam. Ndak ada kurban dengan ayam, apalagi telur ayam Pak Ibu. Jadi besok di hari kurban, kan beko datang lo ibu-ibu membawa 10 ekor ayam. Pak panitia, kok ayam 10 ekor? Ayam apa kok Bu? Kurban amun. Ndak bisa. Ndak ada kurban dengan ayam, apalagi telur ayam. Kalau Bapak Ibu nio membawa ayam, jo talu ayam di hari kurban itu boleh, boleh. Untuk agunnya Ustaz, masa? Nah, datanglah, bawa besok ayam agak 10 ekor atau talu ayam agak 5 lapik kan, awak masak sama-sama di hari penyembelihan tuh Pak. Makan panitia gitu kan, ayam tuh. Oke? Nah, itu dia. Dan juga tidak ada kurban dengan kuda. Karena kuda ini tidak ada penyetaraannya baik itu ke onta apalagi ke sapi. Kuda tidak bisa disetarakan dengan unta dan sapi. Dan kuda itu Bapak Ibu bukan hewan ternak. Walaupun kuda diternakkan. Kan di sebagian tempat sudah ada tuh peternakan kuda tuh. Ya, kuda itu dasarnya hewan liar. Dia bukan hewan ternak. Ya, maka kurban dengan kuda tidak sah. Dengan kuda tidak boleh. Apalagi kuda nil. Itu tidak boleh lagi. Oke? Nah, mim bahimatil an'am, dengan hewan ternak. Hukum berkurban itu apa? Kemarin sudah kita singgung. Hukumnya hanya dua. Hukumnya hanya dua. Pertama wajib, yang kedua sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah. Wajib ini menurut siapa? Menurut Imam Abu Hanifah dan beberapa imam-imam yang lain. Kalau 4 imam mazhab yang mengatakan berkorban hukumnya wajib, hanyalah Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah itu? Imam yang kemarin mengatakan membayar zakat boleh pakai uang. Maka berarti Bapak Ibu yang membayar zakat pakai uang kemarin, zakat fitrah, maka hukumnya wajib berkorban. Nah, daftarlah lah ya. Yang belum mendaftar, siapa yang daftar? Pak Ibu yang membayar zakat pakai pitih petang, berarti wajib kurban tuh. Karena menjadi pengikut mazhab
Hanafi. Ya, wajib kurban. Ya, Bu. Bu. Bu aku lambe iyo Ya. Itu resiko tuh mah. Resiko mengambil zakat pakai piti. Ya, oke. Kalau yang membayar zakat pakai bareh, berarti ngikut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berkorban itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa Ustaz? Sunnah muakkadah itu ma yaf'aluhu bihi Rasul wa yudawim 'alaiha. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasul dan terus menerus dilakukan tanpa putus. Jadi sunnah muakkadah itu Bapak Ibu, sunnah yang nyaris tak pernah ditinggalkan Nabi. Itu artinya apa? Berarti Nabi setiap datang momentum berkorban, beliau selalu berkorban. Tidak pernah tidak berkorban. Apalagi beliau sampai mewajibkan pada diri beliau kan. Jadi Bapak Ibu ambo yang membayar zakat patang pakai bareh, berarti mengikut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hukum berkorban baginya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu selalu dilakukan. Oh berarti berkorban juga kiranya Pak. Nah, berarti tidak jelas peh. Nah, artinya apa? Bagi kita Bapak Ibu yang memenuhi kriteria, itu kan kriterianya ada. Kalau kita memenuhi kriteria itu berarti berkorban berlaku hukum berkorban untuk kita. Apa kriterianya? Hukmul kurban wa hukmuha hukmul udhiyah itu hukmuha sunnatun muakkadatun atau wajib ala kulli muslimin hayyin qadirin. Tiga kriterianya. Muslim, hidup dan mampu. Kalau kita memenuhi tiga kriteria ini, Muslim, hidup, mampu, maka di pundak kita ada hukum. Baik itu hukum wajib ataupun hukum sunnah muakkadah. Paham Bapak Ibu? Kriterianya 3. Muslim, hidup, mampu. Kita Muslim, betul. Berarti kriteria pertama terpenuhi. Hidup, iya. Berarti kriteria kedua terpenuhi. Mampu benar, berarti kriteria ketiga terpenuhi. Kalau terpenuhi yang 3 ini Bapak Ibu, maka hukum wajib atau sunnah muakkadah itu berlaku untuk kita. Dengan begini Bapak Ibu, maka terjawab pula beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum berkorban yang disembelih atas nama non-muslim atau berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, itu sudah terjawab sesungguhnya. Oke, walaupun kemudian terjadi perbedaan Bapak Ibu, perdebatan. Kalau berkorban atas nama non-muslim itu pasti tidak sah. Jadi kalau sekiranya non-muslim ikut berkorban, bagaimana Ustaz? Kan ada tuh dulu Bapak Ibu, non-muslim yang ikut menyebar hewan kurban tuh. Dan itu banyak tuh. Ya, ada saudara-saudara kita yang non-muslim. Atau misal Bapak Ibu, ada tetangga awak non-muslim. Menceli awak rame-rame berkorban, semangat aja. Nyogianya awak jauhi cik, Pak. Boleh tidak diterima tuh? Boleh tidak diterima, Pak? Boleh ya? Terima sih Bapak Ibu. Jangan ditolak loh, Pak. Kok hilang daging 90 kilo kan? Ya, terima. Boleh diterima jawinya? Boleh. Ya, yang tidak boleh itu disembelih atas nama dia. Itu yang tak boleh. Ya, disembelih atas nama dia tak boleh. Jangan beko di dabilah bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban dari Cimingho misalnya kan. Nah, itu enggak boleh tuh Bapak Ibu. Karena non muslim. Ya, jadi acaranya kurban kok. Katiko non muslim magihan ke panitia, jawi itu statusnya hadiah. Hadiah dari non muslim kepada umat Islam. Karena kita bersaudara. Bolehkah itu? Boleh. Kita boleh kok saling memberi hadiah. Awak magi hadiah ke non-muslim boleh, non-muslim magi hadiah ke awak boleh. Boleh Bapak Ibu. Rasul juga sering kok menerima hadiah dari saudara-saudara yang Yahudi misalnya kan. Pernah kok Nabi menerima hadiah dari Yahudi. Ya, menerima baju zirah, menerima pedang. Pernah Bapak Ibu. Dan itu boleh hukumnya.
Nah, nanti sesampainya sapi itu di tangan orang Islam, tangan panitia, maka sembelih hewan itu atas nama umat Islam. Ya Allah, terimalah kurban dari umat Islam. Nah, boroklah lehernya. Maka hewan itu akan menjadi kurbannya umat Islam. Dan itu sah. Oke Pak Ibu. Nah, berkorban untuk orang yang sudah meninggal bagaimana hukumnya? Kalau kita rujuk pendapatnya Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, maka katanya boleh. Ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal hukumnya boleh. Tapi menurut Imam An-Nawawi, la tajuzul udhiyah 'alal mayyit illa man awsabih. Tidak dibolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali ada wasiat darinya. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah boleh, menurut Imam An-Nawawi tidak boleh. Nah, kita ikut siapa? Kalau dalam Tarjih Muhammadiyah, himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal hukumnya ghairul masyru', tidak disyariatkan. Kenapa? Karena berkorban itu untuk orang hidup. Hukum itu berlakunya untuk orang hidup. Sama aja kayak sholat Bapak Ibu. Sholat itu kan hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang hidup. Puasa itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang hidup. Maka jangan dijagoan lu orang meninggal untuk sahur leh. Ya. Apa leh? Berzakat itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang hidup. Sama aja kurban. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi orang hidup. Maka awak yang hidup yang berkorban. Yang meninggal tak perlu. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, bolehkah kita mengikutkan atau mendaftarkan orang yang sudah meninggal jadi peserta kurban? Jawabannya boleh dan tidak boleh. Boleh menurut Ibnu Taimiyah, tidak boleh menurut Imam An-Nawawi. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, boleh enggak Bapak Ibu awak mengorbankan orang tua awak yang sudah meninggal? Hah? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Jadi bolehkah kita mengorbankan orang tua yang sudah meninggal? Tidak boleh. Nah, kalau ini haram hukumnya nih. Ya. Karena mengorbankan orang tua yang sudah meninggal kan? Nah, tidak boleh tuh, haram tuh, durhaka kita. Tapi kalau mendaftarkan beliau jadi peserta kurban maka boleh. Kata Ibnu Taimiyah, boleh ya. Kata Ibnu Taimiyah. Tapi sebaiknya tentu kita yang masih hidup yang berkorban. Karena nanti seperti yang dulu juga pernah rasanya saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam berkorban itu kita bisa berbagi pahala. Berbagi pahala kurban. Jadi ketika kita berkorban, ya berbagi pahala itu kuncinya ada di niat. Ya maksudnya apa? Bagi kita yang masih hidup, kita berkorban. Lalu kita niatkan, ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku, misalnya kan. Itu niatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ambo besok yang berkorban itu, hadirlah ke lapangan, lihat hewan kurban kita disembelih, nah lalu sampaikan niatnya kepada Allah. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Maka ketika darah kurban itu mengalir, menimbulkan pahala untuk kita, semua anggota keluarga kita itu akan dapatkan pahala dari situ. Hidup ataupun sudah meninggal. Nah, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal kita daftarkan jadi peserta kurban, maka beliau tidak akan bisa menyampaikan niat seperti itu. Sehingga pahalanya hanya untuk beliau saja, rugi ya Wak. Tapi kalau awak yang berkorban, Kamaru Zaman berkorban, lalu kemudian niatkan, ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Maka Kamaru Zaman dapat pahala, ketika Kamaru Zaman dapat pahala, orang tua Kamaru Zaman yang sudah meninggal almarhum dan almarhumah, insya Allah dapat pahala yang sama dengan pahala Kamaru Zaman. Bentuk itu caranya. Nah, makanya sarancanya awak yang masih hidup, awak lah mendaftar juga Ustaz, ya udah tambah aja kurban awak.
Kan tidak terhalang. Semakin banyak awak berkorban, semakin banyak awak berdoa, semakin banyak pula pahalanya. Kalau kemaru zaman korban 5 paket peserta misalnya, kemaru zaman dapat pahala 5 paket, maka ayah ambo almarhum itu akan dapat pahala 5 paket peserta. Amma ambo almarhumah itu akan dapat pahala 5 paket peserta. Nah, bantu itu caranya Pak Ibu. Tapi kalau di cie-ciean, iko korban ambo, iko korban istri ambo, iko korban ayahmu almarhum, iko korban nama ambo almarhumah, iko korban mintu laki-laki almarhum, iko korban mintu perusi almarhumah. Oh, masing-masingnya hanya 1 dapat paket pahala. Maka rancak disatukan sehingga pahalanya itu terkumpul dan semuanya mendapatkan paket pahala yang sama. Makanya Bapak Ibu, korban itu cukup 1 nama walaupun paketnya banyak. Nah, begitu dia. Cukup 1 nama. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh dulu almarhum siapa namanya ini? Syekh Ali Jaber. Tapi salah, mohon maaf, banyak jamaah yang salah paham sehingga katanya berkorban cukup 1 untuk keluarga. Tidak Bapak Ibu. Bukan 1 untuk keluarga. Kalau 1 untuk keluarga, sehingga masyarakat, kami kurban cie salah, beko cie kanlah lapeh keluarga yang lainnya. Bukan. Ya, berkorban itu tidak cukup 1. Kalau seandainya mampunya 5, maka 5 untuk 1 keluarga. Begitu dia. Maka 50 masing-masing keluarga dapat pahala. Nah, dan yang berkorban itu upayakan kepala keluarga. Maka kepala keluarga itu yang nanti akan berniat berdoa kepada Allah. Bagi kami yang tidak punya kepala keluarga, bagaimana Ustaz? Cari kepala keluarga baru. Kan selesai urusannya kan? Ya, setuju enggak Bu? Enggak. Nah, gitu. Oke Pak Ibu. Nah, jadi ini sekelumit karena waktu kita terbatas. Ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang poin yang paling penting di kurban itu adalah niat. Kalau kita sampaikan niat itu kepada Allah, baik itu niat dalam pelaksanaannya nanti, ya termasuk juga niat untuk mengikutkan keluarga kita dalam pahala kurban, maka insya Allah itu akan meningkatkan kualitas dan menyebar pahala kepada seluruh anggota keluarga kita. Dan Bapak Ibu ambo, kata kuncinya karena ini adalah ibadah. Ini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti akan disampaikan juga oleh guru-guru kita yang lainnya sebagai penguat pelengkapnya. Kurban itu adalah ibadah. Karena kurban ini ibadah, maka kepada Bapak Ibu peserta kurban, kalau menitipkan kurban kepada panitia, percayakan sepenuhnya. Jangan ada upek di balik itu. Kalau ada upek di balik itu, tidak jadi pahalanya. Ya. Dan kepada kita panitia, yuk karena ini adalah amanah untuk melaksanakan ibadah, mari kita tunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita selenggarakan kurban itu sesuai dengan tuntunan syariatnya, sehingga yang berkorban tenang, yang peserta kurban nyaman, yang menyelenggarakan kurban pun aman. Maka kita semua insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.